Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Cliff, Bapak Ibu dosen, teman-teman, dan para penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Maximilianus Kevin Dilaniano. Saya dari Universitas Putra dengan NIM 01060424100009. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep teori jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan. Jadi pembahasan hari ini adalah mengenai jurnal penyesuaian, laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan jurnal penutup. Jadi, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun, sehingga menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Kemudian, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya, perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Kemudian, apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Kemudian, laporan laba ditahan. Laba ditahan adalah keuntungan yang belum dialokasikan perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Namun, ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemegang saham dan perusahaan. Salah satu penyebab laba ditahan adalah kesalahan pelaporan keuangan. Kemudian, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk menggunakan analisis dalam memprediksi arus kas di masa yang mendatang. Kemudian, apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas merupakan laporan memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian yang terakhir, apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup merupakan dokumen akuntansi yang penting bagi perusahaan. Biasanya, jurnal penutup dibuat pada akhir periode pembukuan untuk menutup akun nominal sementara. Jurnal penutup merupakan laporan keuangan yang pasti dimiliki oleh setiap bisnis atau perusahaan. Kemudian ini adalah daftar pustaka. Sekian penjelasan saya mengenai konsep. Sekarang kita akan memasuki ke dalam perhitungan dalam Excel. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Hari ini saya akan lanjut, lanjutkan Excel ini diawali dengan jurnal penyesuaian. Jadi ada beberapa akun yang disesuaikan, seperti yang pertama ini. Akun yang pertama yang disesuaikan adalah akun peralatan. Kita bisa lihat masing-masing peralatan di sini terdepresiasi 15%. Seperti mesin cuci terdepresiasi 15% sejumlah Rp750.000, setrika Rp75.000, mesin pengering Rp675.000, dan timbangan digital senilai Rp45.000. Dari sini kita bisa lihat total depresiasinya sejumlah Rp1.545.000. Di dalam jurnal penyesuaian, kita selalu mencatat di akhir bulan. Ini 30 Juni 2023. 30 Juni 2023. Jadi yang pertama, yang mengenai peralatan, terjadi beban depresiasi peralatan. Jadi kita masukkan akun beban depresiasi peralatan sejumlah 1.545.000 rupiah. 1.545.000 rupiah di debit. Dan terjadi akumulasi menyusun peralatan di kredit sejumlah 1.545.000 rupiah.
Bisa catat 1.545.000 rupiah. Dan keterangannya adalah depresiasi, beban depresiasi peralatan. Dan yang bawah, akumulasi penyusutan peralatan. Oke, selanjutnya, tanggal 30 Juni 2023. 30 Juni. Oke, kita lihat di yang kedua, di laporan stok opname, pada tanggal 31 Desember 2023 telah dilakukan stok opname untuk perlengkapan. Pada tanggal 1 Juni 2023, perlengkapan terdiri dari deterjen senilai Rp500.000. Jadi yang dicatat di dalam perlengkapan ini adalah jumlah stok yang tersisa dari deterjen ini. Yang awalnya deterjen ini ada 100 pieces di discard, dan di akhir bulan tersisa 25 pieces, yang dimana satu pieces harganya 20.000. Kemudian la- lalu 20 25 pieces itu dikalikan oleh 20.000. 20.000 adalah harga jual dari deterjen yang menghasilkan 500.000. Dari sini kita bisa catat ke dalam jurnal jurnal penyesuaian. Perlengkapan, perlengkapan ber- di debit sejumlah Rp500.000, dan perlengkapannya berkurang. Beban perlengkapan berkurang, dan perlengkapan di sini juga berkurang. Senilai Rp500.000. Kita beri keterangan, hmm, yang sini seperti ini aja deh. Ini, nggak tarik garis dulu biar akunnya masuk. Bentar, segini dulu. Oke. Kemudian kita lanjut di tanggal 30 Juni. Kemudian di sini ada caklek Pak karyawan. Di sini total gajinya dari caklek karyawan sejumlah 1.950.000. Nah, 1.950.000. Yang nol ini adalah karyawan yang tidak masuk pada hari tertentu. Kita bisa catat ke dalam jurnal penyesuaian. Pertama adalah beban gaji. Beban gaji karyawan. Beban gaji bertambah di debit senilai Rp1.950.000. Kemudian utang gaji, utang gajinya bertambah di kredit. Utang gaji di 212. Nah, bertambah di kredit Rp1.950.000. Ya, ini kita bisa klik beban gaji karyawan. Kemudian lanjut.
di 30 Juni. Kita bisa lihat di jurnal ini ada beberapa akun dan beberapa info yang bisa disesuaikan. Seperti di pendapatan terima di muka ini pada tanggal 12. Kita bisa lihat di loh, terus. Nah, di tanggal 12 penyewaan ruko selama 10 tahun senilai 300 juta rupiah. Jadi di sini kita menghitung berapa per bulan, berapa harga per bulan dari sewa ruko ini. Jadi di sini Peti Bawang memberikan kwitansi kepada PT Kaki Seribu. Penyewaan ruko selama 10 tahun. Berarti agar kita bisa tahu berapa per bulannya, di dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Dan di sini keterangannya 10 tahun. Berarti 12 dikali 10 tahun. Yang berarti 120 bulan. Kita bisa hitung 300 juta dibagi 120 bulan sejumlah 2.500.000. Dan kita bisa masukkan ke jurnal penyesuaian. Jadi pendapatan diterima di muka berada di debit sejumlah 2.500.000 rupiah. Dan PT Bau Bawang mendapatkan pendapatan dari sewa ruko tersebut. Jadi pendapatan bertambah ada di kredit. Pendapatan ada di debit sejumlah 2.500.000 rupiah. Dan kita bisa tulis keterangannya pendapatan yang telah dilakukan pada PT Kaki Seribu. Oke. Kemudian kita lanjut. Di dalam invoice ini ada akun yang bisa disesuaikan lagi, yaitu akun mengenai asuransi. Di sini premi asuransi perusahaan periode 3 tahun senilai 8 juta rupiah. Jadi di sini kita bisa hitung, jadi di sini kita bisa sesuaikan per premi asuransi per bulan dari tagihan ini berapa. Jadi di sini diketahui 3 tahun dan 1 tahun adalah 12 bulan. 12 bulan dikali 3 yaitu 36 bulan. Yang dimana agar kita bisa tahu per bulannya berapa, kita bisa hitung 8 juta dibagi 36. Dan kita bisa menghasilkan 222 juta sekian. Jadi di dalam jurnal penyesuaian, kita bisa catat beban asuransi. Beban asuransi berada di debit senilai 222.222 sekian. Dan di sini akun kreditnya adalah eh, beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka berada di kredit.
Dan kita bisa berikan keterangan di sini asuransi yang telah digunakan. Jadi di sini benar asuransi di debit yang berarti minus dan asuransi diberi muka bisa di kredit. Kemudian kita lanjut. Di dalam invoice ini ada satu akun yang belum dicatat, yaitu nih, PT Bau Bawang memberikan invoice kepada PT Baik-Baik mengenai pemberian jasa laundry senilai 500.000. Kita bisa sesuaikan di dalam jurnal. PT Bau Bawang mendapatkan piutang usaha senilai 500.000, yang dimana piutang usaha dari PT Bau Bawang bertambah senilai 500.000 dan pendapatan dari PT Bau Bawang bertambah juga senilai 500.000. Pendapatan bertambah di kredit. Kita bisa catat pendapatan yang lupa dicatat. Pendapatan yang lupa dicatat. Oke. Jadi, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Agar bisa gampang dibedakan, kita bisa kasih warna agar kita dimudahkan. Saya berikan warna biru. Warna biru artinya jurnal penyesuaian. Kemudian, setelah dari jurnal penyesuaian, kita lanjut ke buku besar setelah penyesuaian. Jadi di sini adalah buku besar sebelum penyesuaian. Kita bisa bikin buku besar setelah penyesuaian. Kita bisa copy dari buku besar ini, copy, Ctrl C, Ctrl V. Cara agar bisa menjadi buku besar setelah penyesuaian, kita bisa change data di sini. Saya ada pivot table, change data source. Kita bisa ambil dari tanggal, kita ke pulang sampai akun, terus saya bawa ke jurnal penyesuaian, terus kita mencet OK. Di sini ada beberapa akun yang disesuaikan. Bisa kita bisa lihat di sini adalah ada akun-akun yang baru seperti beban perlengkapan dan yang lain-lain. Jadi ini adalah akun-akun yang jadi ini adalah buku besar yang yang sudah disesuaikan. Jadi yang belum ada di buku besar sebelumnya sudah ada di buku besar ini. Setelah kita copy lagi, ini Ctrl C. Misal kita mau ganti ke Drive, nah, tinggal oke. Oke, jadi seperti itu cara membuat buku besar setelah penyesuaian. Hanya ini dipencet, ditekan dan pivot table, lalu kita seperti tadi change data source dan kita dari tanggal sampai ke jurnal penyesuaian ini kita blok terus kita enter. Seperti itu cara membuat buku besar setelah penyesuaian.
kita bisa buat lagi, misal selain drive. Di sini kita mau pendapatan, di oke. Nah, jadi ini adalah buku besar setelah penyesuaian. Setelah kita bisa mengetahui berapa buku besarnya, setelah penyesuaian, kita bisa lanjutkan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, untuk cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian adalah kita hanya copy dari sini, kita copy, dan kita paste di sini. Cara bisa cara biar kita bisa mengetahui neraca saldo setelah penyesuaiannya, kita change data seperti buku besar tadi. Karena adalah pencet atau ditekan salah satu dari tabel ini, lalu kita change data source, kita ke jurnal umum, kita blok dari tanggal ke akun pojok kanan, terus sampai jurnal penyesuaian. Kemudian kita oke. Dan ini adalah neraca saldo setelah penyesuaiannya. Kita coba jumlahkan sum, ya, rumus sum kita tambah semuanya. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa neraca saldo dari setelah penyesuaian ini balance. Kita bisa ketik neraca saldo. Oke. Setelah dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita bisa lanjut ke laporan posisi, sorry, laporan keuangan. Aja. Laporan ke Oke, laporan keuangan ini dimulai dari laba rugi dulu. Kita bisa buat laba rugi dulu. Laba rugi. Kemudian kita bawahnya bisa ketik PT Bawang. Ini PT Bawang. Kemudian kita bisa ketik bawahnya untuk periode yang akan berakhir. Yang berakhir per 30 Juni. Oke, jadi laporan laba rugi ini berguna untuk kita mengetahui apakah perusahaan kita mengalami laba atau justru eh, perusahaan kita mengalami rugi. Jadi laporan laba rugi ini hanya pendapatan dikurangi beban. Oke, kita bisa ke pendapatan dulu, ambil pendapatan dari data neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, jadi kita di sini mencari data pendapatan. Ini kita menggunakan rumus sum if. Caranya adalah sum if, buka kurung, kita ke neraca saldo setelah penyesuaian, kita blok dari kas sampai ke bawah sampai beban perlengkapan, kemudian kita string, jangan lupa string, kemudian kita titik dua ke laporan keuangan,
Karena kita mencari pendapatan, kita ketik yang pendapatan. Kemudian titik dua lagi, jangan lupa titik dua. Kemudian kita akan neraca saldo setelah penyusunan ke bagian debit. Setelah itu kita jangan lupa string dan kita tutup kurung dan kita tambahin plus sum if lagi, buka kurung, kurang lebih kayak tadi. Kas kita string dulu titik dua. Kita karena kita mencari pendapatan, kita ketik pendapatan titik dua. Nah, yang kedua ini kita menggunakan satu kredit. Jangan lupa string dan tutup kurung dan kita enter. Oke. Di sini kita mendapatkan pendapatannya adalah 3.026.000 rupiah. Kemudian setelah mencari pendapatan, karena di sini ada hanya satu pendapatan, kita hanya mencatat satu pendapatan. Jika ada pendapatan jasa atau pendapatan apapun, kecuali pendapatan terima di buka atau pendapatan bayar muka, itu bisa dimasukkan ke pendapatan. Selanjutnya, setelah pendapatan kita masuk ke beban. Beban kita bisa copy dari sini, kita copy, kita masukkan ke laporan keuangan. Di sini, kita besarkan. Nah, di sini kita bisa mengcopy dari rumus tadi, bisa langsung mencari beban listriknya itu berapa. Bisa lihat di sini beban listriknya 50 juta dan di neraca saldo kita bisa lihat 50 juta juga. Jadi kita tinggal copy paste rumus saja. Kita tinggal tarik ke bawah. Ya, di sini kita bisa mengetahui bebannya ada apa saja kan dan kita akan total beban. Kita tinggal sama dengan sum buka kurung, tutup kurung. Total bebannya adalah 64 juta. Dan kita bisa hitung dulu apakah perusahaan kita laba atau mengalami rugi. Caranya adalah pendapatan dikurangi oleh beban. Dan di sini kita bisa lihat perusahaan mengalami rugi. Jika mengalami rugi, kita bisa mengetik rugi neto. Kalau kita bisa, kalau misalnya kita mengalami untung, kita bisa mengetik laba neto. Ya, kita perbaiki dulu. Kita bisa memberikan tabel. Oke. Setelah dari laporan laba rugi, kita lanjut ke laporan saldo laba. PT Bau untuk periode yang berakhir per 30 Juni. Di sini kita lihat saldo laba 1 Juni. Sini, strip karena 0. Nah, kita besarin dulu. Saldo laba kita adalah 0. Dan rugi neto kita adalah 61 juta. Ini diambil dari sini. Kita bisa kasih. Eh, kemudian karena di neraca saldo setelah penyesuaian ada price, price ini dicatat ke dalam laporan saldo laba. Jadi
sama dengan dulu kita ketik prive di akun 302 enter. Kemudian di sini prive-nya adalah 5 juta. Ketik 5 juta. Oke, di sini prive 5 juta. Maka saldo laba 30 Juni adalah sama dengan rugi neto dikurang oleh prive. Kita bisa menghasilkan 66.191.222 rupiah. 22. Nah, ini merchant center. Nah, juga merchant center. Oke, akan buat tampil. Oke, setelah laporan saldo laba, kita bisa ke laporan posisi keuangan. Untuk periode akhir per 30 Juni. Jadi di sini laporan posisi keuangan kita akan melihat apakah balance antara aset dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kita bisa ketik aset, kita bisa copy. Akun-akun aset ada kas piutang, perlengkapan, sewa diberi muka, asuransi diberi muka, peralatan, dan akumulasi penjutaan peralatan. Kita bisa copy. Oke, di sini kita bisa mengopi rumusnya juga. Dan kita tarik ke bawah. Oke, karena di sini ada peralatan senilai 74.500 dan sini ada akumulasi penyusutan peralatan, maka harus dikurang antara peralatan dikurang oleh akumulasi penyusutan peralatan. Jadi kita akan kurang 17 juta dikurang oleh 1.545. Kita bisa menghasilkan 72.000, 72.955.000 rupiah. Dan mari kita totalkan aset sum tanda buka kurung, maka blok bawah sampai ke asuransi diberi muka, kita tutup kurung dan plus 72 juta. Kita bisa menghasilkan 36.258.778 rupiah. Kemudian kita akan menghitung liabilitas. Liabilitas dimulai dari hutang usaha sampai hutang gaji. Kita copy, paste, dan kita kurang lebih akan eh, mengcopy rumusnya agar bisa agar kita bisa cepat menemui hutang usaha nol, pendapatan terima di muka senilai 397.500.000 rupiah, 397 juta ribu, 367.500.000 rupiah. Undang gaji senilai
Rp1.950.000. Oke, di sini ini adalah liabilitasnya. Kita bisa tambah 397 juta ditambah menghasilkan 399.450.000 rupiah. Kemudian di sini kita coba mencari ekuitasnya. Di ekuitas kita akan copy dari hanya modal. Di sini ekuitasnya hanya modal karena pendapatan, beban listrik, pendapatan dan beban-beban sudah dihitung ke dalam laporan laba rugi. Jadi kita hanya menghitung modal, menghitung dari modal. Bisa cari rumus, tekan copy rumus dulu. Dan di sini adalah dan di sini modalnya adalah 30 juta. Dan s- kita akan hitung total ekuitasnya. Di sini saldo labanya senilai 66.191.222 rupiah. Karena saldo laba ini termasuk ekuitas, kita bisa mengurangi dari modal. Jadi kita karena uh, saldo laba ini ekuitas, maka modal akan dikurangi oleh saldo laba. Jadi saldo laba di sini selain 66 juta, kita akan hitung total ekuitasnya. Total ekuitasnya adalah 30 juta ditambah 66 juta sekian. Yang menghasilkan minus 36.191.222 rupiah. Dan kita coba hitung total liabilitas ditambah ekuitas. Kita bisa tambah saja liabilitas ditambah oleh ekuitas. Totalnya 363.258.778 rupiah. Dan kita bisa lihat di sini balance. Dan kita cari Commerce and Center. Dan kita gunakan tabel. Oke. Setelah kita mengerjakan laporan posisi keuangan, kita akan mengerjakan laporan arus kas. Untuk periode akhir per 30 eh 10 Juni. Oke. Di laporan arus kas ini kita akan mencatat arus kas operasional. Di dalam arus kas operasional ada dua jenis, yaitu penerimaan kas dari pendapatan dan yang kedua adalah penerimaan kas dari beban. Kita mencari penerimaan kas dari pendapatan dulu. Dari pendapat.
Dan di sini kita ke buku besar dulu. Kita akan mengelompokkan di mana yang operasional masuk, di mana yang operasional keluar, di mana yang penarikan keluar. Nah, kita akan kelompokkan. Di sini penarikan modal. Di sini penarikan modal kita akan kasih kode PK. Kemudian sewa ruko selama 3 tahun. Itu termasuk operasional keluar, termasuk OK. Penyewaan ruko selama 10 tahun. Ini termasuk OM karena kita mendapatkan uang dari sewa ruko. Kemudian pelunasan piutang pada tanggal 1 Juni. Ini termasuk operasional masuk karena kita mendapatkan pelunasan dari piutang tersebut. Kemudian pelunasan hutang pada tanggal 3 Juni. Ini adalah operasional keluar karena kita mengeluarkan biaya. Premi asuransi perusahaan pada periode 3 tahun. Ini masuk OK juga, masuk operasional keluar karena kita mengeluarkan biaya juga. Tagihan listrik, jelas kita mengeluarkan biaya. Tagihan air juga. Dan bayar gaji karyawan, pasti kita mengeluarkan biaya. Oke, kita akan masuk ke rumus dalam laporan arus kas. Rumusnya adalah sum if, buka kurung. Kita ke buku besar setelah penyesuaian. Kita blok dulu ini. Lalu di blok, kita bisa string dulu. Kemudian titik koma. Di sini kita akan mencari OM dulu atau operasional masuk dulu. Kita pilih salah satu saja. Dan titik koma. Kemudian kita blok yang bagian ini. Bagian debit. Kita jangan lupa string. Kemudian kita akan plus sum if lagi. Nah, kita kelihatan. Sum if. Buka kurung. Kurang lebih sama. Kita string. Kita mencari OM. Dan titik dua. Kita blok yang bagian kredit. Kita string. Kita tutup kurung. Dari sini ada yang salah. Ini yang salah di bagian awal. Kita kembalikan buku besar penyesuaian. Ya, ada yang salah. Kita coba ulang. Sum. Sum dengan sum if. Buka kurung. Kita ke buku besar setelah penyesuaian. Kita blok ini. Kemudian kita string. Titik dua. Kita milih yang OM. Dua. Kita debit. Kita string. Tutup kurung. Tambah. Sum if. Seperti kayak tadi. String. Titik dua. Kita milih ke OM lagi. Titik dua. Oke. Kita bisa menemukan hasilnya. Yaitu 300.026.000. Kemudian setelah penerimaan kas dari pendapatan, kita akan mencari penerimaan kas dari beban.
Kita tinggal copy rumus saja dari atas. Tapi di sini kita hanya mengganti, kita tuh harus mencari apa. Oke, dulu besar kita pilih salah satu yang OK, misal di 9. Oke, kita coba rumusnya. Kurang lebih seperti tadi, sum if, kita kurung, kita ke buku besar, setelah penyesuaian, kita blok, kita string, kemudian kita titik 2, kita ambil yang OK, pilih salah satu saja yang OK, kemudian kita titik 2, lanjut ke yang bagian debit, kita string, tutup kurung, ditambah, sum if lagi, buka kurung, kita blok ini, terus kita string, kemudian titik 2, titik koma, kita mencari yang OK lagi, titik 2, kita yang ready, buka kurung. Nah, kita menemukan 140.500.000 rupiah. Di sini penerimaan kas dari pendapatan dikurang penerimaan kas dari beban. 100 juta dikurang 140 juta rupiah yang menghasilkan 155.526.000 rupiah. Dan kita akan setelah mencatat arus kas operasional, kita akan mencatat arus kas investasi. Karena PT Bawang ini tidak ada investasi, maka kita akan nolkan di sini. Dan kita lanjut ke arus kas pendanaan. Sini tidak ada penyetoran modal dan terdapat price sejumlah 5 juta. Kita bisa lihat dari buku besar. Ada saldo, price juga. Pendanaan tuh bisa price. Kemudian kita akan hitung kas netonya. Kas neto penyetoran modal ditambah 5 juta. Sorry, kas neto langsung aja ke 5 juta. Kemudian kita ke kas awal periode. Kas awal periodenya kita nol, kita silakan kita strip aja. Kemudian kas akhir periode. Kas akhir periode ini dihasilkan dari pengurangan penerimaan kas dari pendapatan dan penerimaan kas dari beban kita kurangi oleh kas neto yang menghasilkan 150.526.000. Kita rapikan dulu. Nah, ini adalah laporan arus kas. Di sini ada laporan laba rugi. Perusahaan mengalami rugi senilai 61 juta. Dan kemudian adalah satu laba senilai 66 juta. Dan laporan posisi keuangan, total asetnya 363 juta sekian. Dan total liabilitas ditambah ekuitas juga 363 juta sekian.
Setelah dari laporan arus kas, kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup kita menulis di bawahnya jurnal penyesuaian. Jurnal penutup pasti di akhir periode. Yang pertama kita akan menutup pendapatan. Pendapatan di sini adalah 3.026.000. Maka di jurnal penutup, pendapatan berada di debit senilai 3.026.000 rupiah. Kemudian kita akan tulis ikhtisar laba ruginya. Ikhtisar laba rugi di kredit berarti mengalami plus. Kita 33,26. Kita berikan keterangan menutup akun pendapatan dan juga oke. Kemudian setelah dari pendapatan, kita akan menutup akun beban. Di sini akun beban, kita lihat, kita ketik dulu ikhtisar laba ruginya dulu. Kemudian kita ke temuan keuangan. Setelah beban-bebannya, kita catat dulu, kita copy. Oke. Di sini beban listrik nilai 20 juta. Kita langsung copy aja. Karena ini berurutan. Dan pastikan berurutan. Ya, sebenarnya tidak bisa. Kita ketik manual saja. Beban listrik kita lihat di 50 juta. Kemudian beban air 5 juta. Beban asuransi 200, 222.222 rupiah. Beban gaji di sini tadi 60 juta. 6.950.000. Beban depresiasi peralatan di sini 1.545.000. Dan perlengkapannya adalah 500.000. Ya, jadi di ikhtisar laba rugi dari beban ini kita hanya menambahkan saja. Nilai 64.217.222 rupiah. Kemudian kita akan ini tinggal akan catat menutup akun beban. Kita langsung tarik ke bawah aja biar cepat. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan menutup apa ditahan. Kita akan menutup ikhtisar laba rugi. Sorry. Jadi jadi di sini ada akun laba ditahan di debit.
senilai 61.191.222 rupiah. Jadi kita 61.91222 berada di debit dan ikhtisar laba ruginya berada di kredit. Ikhtisar laba rugi di kredit berarti mengalami kerugian, jika di debit mengalami keuntungan. Ikhtisar laba rugi. Kita ketik 61 juta. Oke. Selanjutnya kita akan menutup akun Drive. Di sini akun Drive, lab- akun laba ditahan berada di debit sejumlah 5 juta, karena Drive-nya 5 juta. Dan sini Drive berada di kredit, dan 5 juta. Kita bisa catat nih, ini menutup ikhtisar. Ini menutup akun Drive. Ini juga menutup akun Drive. Oke, mari kita totalkan. Maka pada saat tidak, oh, iya, bentar. Namanya kebanyakan. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa balance setelah kita membuat jurnal penutup, kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo kurang lebih sama kayak tadi, kita copy dulu, dan kita change data. Caranya kurang lebih kayak tadi, diklik, kemudian kita ke pivot table, analyze, dan change data source, dan dari tanggal sampai ke jurnal penutup. Nah, oke. Dan kita coba jumlahkan apakah balance atau tidak. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa neraca saldo setelah penutupan to balance. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya kurang jelas atau kurang dimengerti a- atau apapun. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.